Shalom, selamat pagi. Saya Velia Silintengko, peserta PPG mahasiswa IAKN Ambon. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja tanggal 7 Desember 2020 jam 9.30 WITA. Shalom, selamat pagi anak-anak. Iya, kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar dari bab 6 ya, menjaga dan melestarikan alam. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita literasi COVID-19 dulu ya. Jadi sekarang ini kita ketahui bersama Indonesia, bahkan secara khusus tempat kita Kabupaten Banggai Kepulauan sedang mengalami pandemik ya. Jadi diwajibkan buat kita semua supaya senantiasa bisa menjaga diri ya, agar kita tidak terkena dari virus COVID-19. Yang pertama, tentu ketika kita berada maupun kita di dalam rumah atau kita keluar, kita usahakan senantiasa bisa mencuci tangan ya. Melakukan apapun secara khusus mau makan, kita harus cuci tangan ya. Kemudian ketika berada di luar, jangan menyentuh bagian wajah ya. Misalnya mata, hidung, mulut. Itu yang pertama, jangan disentuh apalagi ketika kita berada di tempat-tempat umum ya. Mungkin kita bersentuhan dengan orang ya. Jadi jangan menyentuh bagian wajah. Kemudian kita sekarang ini dianjurkan untuk tetap berada dalam rumah ya. Kita tetap berada dalam rumah. Tetapi kegiatan sekolah kita kan sekarang ini modelnya itu daring dan luring ya. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Nah, kalau memang mewajibkan kalian untuk keluar dari rumah, berarti harus memakai masker ya. Oke. Nah, kita akan berdoa dulu untuk memulaikan kegiatan belajar mengajar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini, sehingga hari ini Bapa Engkau melayakan kami, bahkan memberikan kami kesempatan untuk datang di sekolah untuk bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan berikan kecerdasan, akal budi roh hikmat, sehingga kami mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Terlebih apa yang sudah kami terima hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Iya, apa kabar hari ini? Baik, sehat? Sehat, oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, hadir semua. Oke, puji nama Tuhan kalau semua berada dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, ya coba dilihat dulu sampah-sampah. Coba dilihat di bawah meja masih ada sampah, di bawah kursinya. Yang perempuan rambutnya dirapikan supaya nanti ketika menerangkan semua bisa dengar. Jangan ada yang tertutup-tutup telinga atau tidak dapat dengar, ya. Oke, semua sudah rapi, pakaian sudah dirapikan. Nah, kalau sudah rapi seperti begini, sudah bersih, berarti kita sudah siap untuk belajar, ya. Kita sudah siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari bab 6 ya. Dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini adalah sebagai berikut ya. Sudah lihat di layar? Ya, bab 6 hari ini kita dengan judul menjaga dan melestarikan alam. Nah, lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada mensyukuri karunia Allah atas alam. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas alam pemberian Tuhan. Ketiga, merancang cara memelihara alam. Keempat, menjelaskan mengapa manusia harus memelihara alam ciptaan. Kelima, menanam pohon atau bunga di lingkungan sekolah sebagai bentuk kepedulian dalam memelihara alam. Keenam, menulis doa permohonan untuk pemeliharaan alam terus berlangsung bagi manusia dan alam. Nah, peserta didik, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya, harus kita capai hari ini. Jadi ini harus kita capai untuk satu kali pertemuan hari ini. Nah, model pembelajaran hari ini adalah project based learning ya. Kalian baru kelas 7, selama ini kita selalu pakai discovery learning ya atau scientific. Jadi mungkin untuk project baru kali ini di semester 1 kalian akan melakukan model pembelajaran project based learning. Nah, sesuai dengan model pembelajaran hari ini, jadi kita akan melakukan suatu project ya, suatu project yang sesuai dengan kita punya materi hari ini. Materi hari ini menjaga dan melestarikan alam.
Ya, untuk kelompok kita ikuti kelompok yang minggu lalu saja ya, supaya tetap sama ya. Jadi nanti selesai bab ini baru kita rubah lagi model kelompoknya. Nah, ada LKPD yang akan saya bagikan. Ya, nanti kalian perhatikan tugas di situ ya, LKPD-nya. Ya, itu LKPD. Jadi di lembar kerja peserta didik, di situ sudah ada tugas yang hari ini akan kita laksanakan ya. Sudah ada petunjuk yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, kita literasi dulu. Nah, ini ayat Alkitab yang mendukung kegiatan kita hari ini, mendukung materi pembelajaran kita hari ini. Jadi ada Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Ada yang bawa Alkitab? Lupa? Aduh, saya lupa bawa Alkitab. Oke, kita baca sama-sama. Bisa kelihatan Kejadian 2 ayat 15? Bisa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Nah, peserta didik, materi sebelumnya yaitu tentang bab 5 tentang apa? Apa judulnya? Allah memelihara ciptaannya. Itu bab 5 kemarin. Nah, kemarin di bab 5 kita sudah belajar tentang apa? Ya, bagaimana Allah itu memelihara ciptaannya, ya. Jadi Allah setelah Dia menciptakan langit dan bumi bukan hanya sekedar diciptakan, bukan kayak orang yang bikin jam, ya, buat jam, habis diciptakan sudah dikasih biar. Siapa yang pakai, siapa yang bawa, biar saja, sudah tidak dipeduli. Tapi Allah tidak seperti itu, ya. Allah habis Dia ciptakan, ya, isi bumi, bahkan kita manusia, kemudian Allah terus tetap menjaga, memelihara. Nah, kemarin ada 3 aspek, ya. Ada 3 aspek pemeliharaan Allah. Siapa yang masih ingat? Coba, ayo. Siapa yang masih ingat 3 aspek pemeliharaan Allah? Ada 3 kemarin. Ada yang masih ingat? Coba. Chelsea, ya. Apa? Pelestarian, penyediaan, iya, dan pemerintahan. Iya. Jadi kalau kita sudah habis belajar, materi yang sudah diajar harus diingat-ingat. Jangan dilupa, karena nanti akan terus berkesinambungan kita punya materi. Ya, jadi itu aspek pemeliharaan Allah ya. Pelestarian, penyediaan, pemerintahan. Nah, sekarang peserta didik, bagaimana kondisi alam kita sekarang ini? Coba, kalau kalian perhatikan, bagaimana kondisi alam kita sekarang ini? Bagaimana? Bagaimana keadaan kita sekarang ini yang sering-sering terjadi, yang kamu lihat atau kamu nonton di televisi atau di media sosial? Biasa kan banyak. Coba, kira-kira apa yang sedang terjadi dengan orang punya alam, dengan orang punya negara, dengan orang punya kabupaten? Ya, apa yang terjadi sekarang? Kebakaran. Ya, kebakaran. Barusan di sini ada kebakaran nggak? Ada tidak? Ada kebakaran barusan? Yang kebakaran hutan di mana ini? Belakang apa? Pompa bensin ya? Itu. Ya, apa lagi coba? Tanah longsor. Ada tanah longsor tidak kemarin sini ya? Ada, oh ya, betul. Ada tanah longsor. Apa lagi? Banjir. Banjir ada tidak terjadi baru-baru ini? Bagian Bulagi, ya? Bagian Bulagi barusan banjir ya. Nah, itu keadaan alam yang sedang terjadi. Jadi bukan hanya terjadi di luar kota Bangka ini, tapi terjadi ternyata di tempat kita. Nah, ini bisa dilihat apa ini? Bisa dilihat ini di tepi pantai. Apa itu kira-kira? Iya, sampah. Sekarang banyak sekali orang, bukan sekarang, dari dulu mungkin orang sering membuang sampah di laut, ya. Jadi ini kalau sampah-sampah dibuang begini, ini lama baru dia bisa terurai, bisa ini dengan tanah, ya. Nah, ini apa? Apa? Ya, penebangan pohon, ya. Banyak sekarang orang hanya karena untuk ingin punya uang, ya, untuk kebutuhan hidupnya mereka menebang pohon tanpa mereka sadari mereka sudah merusak alam. Nah, kalau sudah ditebang pohon seperti ini, biasa resikonya apa? Ya, banjir, karena tidak ada lagi yang menahan air, ya. Oke. Nah, ini ya
terjadi karena musim kemarau ya, musim panas. Mungkin ada orang yang punya kebun, mereka membakar kebun kemudian tidak bisa menjaga dengan baik, jadi terjadi kebakaran, atau orang yang buang api sembarangan, jadi seperti itu. Nah, sesuai dengan bacaan kita tadi ya, bahwa kita disuruh untuk menjaga dan memelihara alam. Nah, sekarang apa upaya untuk menyelamatkan alam? Ya, setelah kita menyaksikan gambar tadi, sebagai remaja Kristen tentu kita harus punya upaya untuk menyelamatkan alam. Kita harus punya upaya, harus punya cara, ya, upaya agar alam tempat kita tinggal ini tidak hancur. Tentu kita tidak mau kalau tempat di mana kita tinggal ini hancur dengan sendirinya. Kamu juga pasti tidak mau tempat kamu tinggal itu banjir, toh? Tidak mau kalau kamu punya tempat tinggal nanti terjadi tanah longsor, atau mau? Tidak kan? Ya, nah, sekarang apa upaya yang harus kita lakukan? Ya, apa upaya yang harus kita lakukan? Sesuai dengan bacaan Alkitab kita tadi, ya, sesuai dengan bacaan Alkitab kita tadi dalam Kejadian 2 ayat 15. Nah, ini upaya yang harus kita lakukan, yaitu penghematan energi, ya. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar, ya, misalnya kayak membuat pertambangan gas alam, kalau di Bangkit kayaknya belum ada, ya. Kemudian minyak bumi dan lain sebagainya, ya, itu semakin banyak. Kalau di Morowali ada, di mana lagi ya? Luwuk ada apa? Nikel, ya, itu seperti itu. Nah, isi bumi dikeruk habis dan sudah apa? Tidak tersisa lagi untuk generasi berikutnya, ya. Kemudian kedua ada apa? Penebangan pohon, ya. Dimulai dengan penanaman pohon, ya. Jadi maksudnya penebangan pohon boleh kita lakukan, tetapi harus kita dahului dengan kita sudah ganti terlebih dahulu. Oh, mau tebang pohon ini tapi kita tanam pohon, jadi sudah ada gantinya. Jadi harus didahului dengan penanaman kembali supaya ada pengganti pohon yang sudah kita tebang. Iya, jadi nanti proyeknya kita mulai pas jam 9, setengah 10 lewat ya, 1/4. Saya bawakan materi dulu sedikit. Nah, kemudian yang ketiga dilakukan reboisasi, ya, atau penanaman kembali sehingga lahan kosong terisi tanaman sebagai penahan air. Keempat, memperluas hutan lindung. Ya, kelima, ya, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang. Keenam, mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah. Ketujuh, ya, jadi mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi lihat apa yang bisa digunakan. Nah, seperti ini yang di depan ini sampah ya, ini sampah ini. Oh, yang depan sini tidak ada. Ini sampah ya, bekas aqua, ya, gelas aqua. Tapi kita daur ulang, kita buat hiasan. Nah, itu sampah. Jadi seperti itu kita daur ulang, ya. Oke. Kita tentukan tema dulu. Jadi untuk proyek kita hari ini, jadi ada langkah-langkahnya. Kita tentukan tema kegiatan, kemudian kita menyusun jadwal, kemudian pelaksanaan kegiatan. Setelah itu penyusunan laporan dan presentase. Kelima, evaluasi. Jadi itu langkah-langkah yang akan kita capai hari ini. Nah, hari ini kita tentukan dulu temanya. Kita masih punya waktu 3 menit. Kita tentukan dulu temanya. Kira-kira ada yang mau menjaga lingkungan di sekolah? Tidak ada. Kemudian membuat poster? Ada? Membuat taman bunga? Ya, oke. Membuat taman bunga? Semua? Oke. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, seandainya kita membuat taman bunga, berarti kalian membawa alatnya. Ada bawa alat? Ada? Ya, oke. Berarti hari ini kita akan membuat taman bunga, ya. Nah, kalau begitu, Mem akan berikan waktu 5 menit, kalian menyusun jadwal kegiatan. Jadi sekarang kita mulai lagi 1/4 jam 10. Ya, jam 10. Atau kita mulai sebentar jam ini, Jo. Kita mulai jam 10 saja, karena kan kita sampai setengah 12. Jadi kita start kegiatannya jadwal jam 10. Berarti dari jam 10.00 apa yang kalian lakukan? Jadi bikin memang jadwalnya. Silakan 5 menit.
kegiatan, laporan-laporan lain kalian sudah catat-catat gitu ya. Ya silakan 5 menit. Jadi mulai dari jam 10. Misalnya 10.00 sampai 10.15. Kegiatannya membersihkan dulu, dibersihkan, ambil rumput atau kalau ada rumput sampah dibersihkan dulu. Untuk taman kan tidak mungkin kita tanam bunga sambil masih ada sampah itu. Kemudian 10.15 apa? Kita tanam bunga kah atau apa? Baru selanjutnya terus ke bawah. Silakan 5 menit. Ya itu kerjasama. Ya, jadi silakan dilihat 5 menit. Nanti kita mulainya jam 10.00. Nanti yang lain boleh menulis di bukunya, boleh juga, boleh tulis saja di buku atau itu kasih dia 1 lembar. Waktu dari 10.00 sampai berapa ya? Ya ini boleh sorong kita, ini kan udah sama. Jadi maju sini. Ya kan tetap pakai masker ya. Maju supaya 10.00 sampai 10.15 apa yang mau dibekeng? Ya seperti itu. Ya intinya kita membuat taman ya, kita buat taman. Jadi tidak mungkin langsung kita buat taman, tentu ada ya. Silakan anak kerja dengan kelompoknya, ladies juga ya. Jadi tidak mungkin langsung langsung kalian buat taman ya, pasti apa dulu dibuat. Nah, nanti sudah harus ada yang ini ya, menulis memang untuk laporan supaya waktu kita bisa cukup hari ini. Menit ya, saya kasih waktu. Ya, silakan lihat teman yang punya. Ada yang sudah? Jadi kalau ada yang sudah, supaya bisa dibaca. Mungkin 15 menit membersihkan tamannya, 15 menit kemudian tanam bunga. Kan sudah ada tanam memang, sudah ada tanah sama bunga kan kita siapkan. Kalian juga bawa alat toh? Ya ada bawa alat. Mungkin yang paling lama itu saat kita tanam bunga sama buat taman. Nah itu kalian tentukan. Kita selesai sebentar. Berarti kalau kita mulai jam 10, kita usahakan selesai jam 11 lah. 11 lewat lah, 1/4. Karena saya masih harus kasih jam 11 lah kita selesai. Karena kan kita masih mau bikin laporan lagi, mau presentase sama evaluasi. Kemudian Mem masih akan menyampaikan sedikit materi untuk hari ini. Iya, kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2 ya. Kalau ada yang sudah supaya bisa dibacakan, ya. Bisa satu. Kelompok 1 sudah, coba tolong dibacakan dulu jadwal kegiatannya. Supaya kita pas, memang kita mulai jam 10 ya. 10.00 sampai 10.15
Ya, oke. Kelompok 2 sudah? Jadi nanti kalian kerja berdasarkan jadwal yang sudah dibuat ya. Jadi nanti satu orang itu usahakan ada yang sudah mencatat untuk laporan presentasi sebentar. Jadi ada presentasi. Oke, baik. Karena sudah ada satu kelompok yang sudah, yang lain sisa menyusul ya. Nah, sekarang pelaksanaan kegiatan ya. Untuk pelaksanaan kegiatan, silakan kalian mengambil alat ya. Kita akan menuju ke tempat ya. Ambil dulu alatnya, alat untuk menanam bunga. Iya, di bawah alatnya. Di belakang ada sapu ya. Ambil sapu. Kalian tidak mau bersihkan? Nanti yang lain boleh bawa memang punya. Mem akan bagi dua area ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Jadi ini yang akan kita buat taman ya. Karena bagian sana sudah selesai taman semua. Ini yang belum terurus, belum terawat untuk di sekolah kita. Jadi kita memulai dari sekolah kita dulu untuk membuat taman. Jadi kelompok 1 ini batasnya di tengah ya. Ya. Jadi silakan kalian melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ada ya. Jadi semua. Jadi nanti kalau ada yang lain tidak kerja bisa menulis memang untuk laporannya ya. Oke, sudah bisa dipahami ini? Ya, oke. Silakan dulu apa sesuai jadwal yang harus kalian lakukan ya. Ya, silakan. Ya, oke, sudah bisa tanam bunga kamu toh? Nah, sekarang silakan kalian bentuk. Silakan diatur. Ada yang di tanah, ada yang di pot. Bagaimana kalian atur? Ya, tadi ada yang sudah tanam bunganya di tanah, ada juga yang tanam di pot. Ya. Jadi dilihat mana, bagaimana kalian mau mengatur. Ya, oke. Jadi kalian sudah selesai membuat taman. Kita masih punya waktu 5 menit. Jadi nanti setelah ini kalian akan cuci tangan. Nah, setelah selesai membuat taman ini, tentunya bukan hanya sampai pada buat taman ya. Bagaimana materi kita tadi itu menjaga dan melestarikan alam. Ya, sama seperti Allah, dia bukan hanya sekedar setelah selesai menciptakan sudah dikasih tinggal. Nah, sama dengan kamu hari ini. Bagaimana ketika kamu sudah selesai membuat taman, apa yang harus kalian lakukan ke depannya lagi? Apakah cuma sampai hari ini buat taman, setelah itu selesai? Tentu harus ada hal yang perlu kalian lakukan ya. Ya, contohnya mungkin harus diatur siapa yang mau rawat, siapa yang mau siram, ya, bunga-bunga yang sudah rimbun, yang sudah mati, ya. Misalnya ada bunga yang sudah mati seperti ini, ya itu dicabut, ya, dibuang, ya, dibuang supaya tidak mengganggu tanaman yang lain. Karena kita materinya hari ini menjaga dan melestarikan alam, dan kita mulai dari lingkungan sekolah untuk menjaga dan melestarikan alam dengan produk kita hari ini membuat taman. Nah, tamannya sudah jadi kalian harus melakukan hal apa lagi selanjutnya. Nah, itu nanti ada di pelaporan kalian ya. Oke, sekarang kalian alat-alat menyimpan kembali, kemudian cuci tangan dan kita masuk ke kelas ya. Oke, kita ketemu di kelas. Sudah? Ya, jadi harus cuci tangannya karena tadi kita pegang tanah, kemudian pegang alat bergantian, jadi harus cuci tangan supaya tetap steril. Nah, sesuai dengan model pembelajaran kita, Project Based Learning, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, jadi penyusunan laporan dan presentase.
tadi memperhatikan ada yang jadi sekretaris mungkin ya, atau jadi notulis, sementara teman-teman lain bekerja, dia sempat-sempatkan menulis ya. Jadi kalau ada yang sudah selesai atau sekarang dilengkapi untuk penyusunan laporan dan presentasi, saya silakan boleh barangkali karena waktu kita sisa berapa ini ya, 25 menit, sambil sebentar kita kerjakan. Mem kasih waktu untuk penyusunan laporan dan presentasi itu sekarang 5 menit atau 10 menit, silakan susun-susun dulu ya, ditulis. Nanti kalau memang sudah ada, karena tadi kan saya lihat sudah ada yang memperhatikan, sudah ada yang menulis-nulis kok. Jadi silakan lengkapi dulu untuk penyusunan laporan dan presentasi ya. Saya berikan waktu 10 menit. Saya masih punya 20 menit untuk kita selesaikan. Jadi laporan kegiatannya itu kalian perhatikan tadi sudah masuk di kegiatan dari awal, dan kalian buat jadwal, dilaporkan semua itu, kalian buat jadwalnya, kemudian kalian kerja tadi apa yang perlu dilaporkan. Mungkin tanahnya keras ya, jadi hambatan ya, atau ada bunga yang tidak bisa tumbuh di tempat tanah kita tadi di taman. Nah itu silakan dicatat-catat di blog. Ada. Tadi saya memperhatikan di sana sudah ada menulis-nulis. Kelompok 1 sudah? Ya oke. Kalau sudah silakan maju ke depan dulu, dibacakan ya. Ya yang kelompok yang baca saja, tidak usah semua maju, 1 orang saja. Nanti kita sama-sama dengarkan. Nanti perkenalkan kelompoknya, siapa namanya. Ya di tengah sana. Ya oke. Silakan. Laporan kegiatan. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1, yaitu saya Chelsea dari Kamai dan Chelsea dan juga Ladies, akan melaporkan hasil laporan tentang pemeliharaan kelestarian alam. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama penyusunan jadwal. Jam 10.00 sampai 10.15 kami membersihkan halaman. Jam 10.15 sampai 10.30 menyiapkan alat dan bahan. 10.30 sampai 11.00 proses pelaksanaan kegiatan atau pembuatan taman. 11.00 sampai 11.15 membersihkan pot dan area halaman setelah melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan hari Senin tanggal 7 Desember 2020 dan kami melaksanakan kegiatan sesuai jadwal di atas. Yang ketiga, permasalahan atau hambatan. Di saat proses penanaman bunga, kami tidak mendapatkan hambatan dikarenakan alat dan juga bahan sudah tersedia lebih awal. Yang keempat, kesimpulan. Pada kegiatan hari ini, kami menyimpulkan bahwa kami mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara melestarikan alam. Hal ini juga merupakan salah satu wujud kami melestarikan alam. Yang kelima, penutup. Demikianlah hasil laporan tentang memelihara kelestarian alam. Shalom dan selamat pagi. Ya, pagi. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, oke. Kelompok 2. Ya, disilakan. Nah, sekarang evaluasi. Ya, jadi karena kita hanya 2 kelompok, jadi silakan sebelum Mem yang mengevaluasi kegiatan kita hari ini, silakan kalian dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 2 ke kelompok 1 silakan untuk mengevaluasi sebelum Mem menyampaikan apa yang perlu kita evaluasi untuk kegiatan materi kita hari ini ya. Kita masih punya waktu 20 menit. Ada yang mau evaluasi? Silakan. Ada? Ya, ya. Oh, dari kelompok 2. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Jessica Caroline Salan. Saya dari kelompok 2. Saat ini saya akan memberikan evaluasi pelaporan dari kelompok 1. Pada saat kegiatan berlangsung, saya melihat bahwa kelompok 1 tidak bekerja sama dan halaman mereka masih ada sampah-sampah yang berserakan. Mungkin hanya itu evaluasi saya. Ya, oke. Terima kasih dari kelompok 2. Kelompok 1 belum? Masih pas? Ya, oke, baik. Ya, dengar
Oke, hal-hal yang perlu kita tingkatkan setelah kita menyelesaikan proyek kita hari ini, yaitu membuat taman. Berkaitan dengan materi kita hari ini, menjaga dan melestarikan alam. Dan tentu kita mulai dari lingkungan kita dulu ya. Sebelum kita ke rumah, kita mulai dari lingkungan sekolah. Dan hari ini kita sepakat untuk membuat taman bunga ya. Jadi tadi memperhatikan semua sudah bisa melakukan kegiatan proyek ini dengan baik, meskipun tadi seperti yang dikatakan oleh Jessica dari kelompok 2 untuk ke kelompok 1 bahwa tidak ada kerjasama. Memperhatikan memang satu orang tadi dia tidak membantu ketika membuat taman, tetapi memperhatikan dia menulis, dan ternyata setelah mendekati dan perhatikan, dia menulis tentang laporan. Jadi dia sudah mencatat secara perlahan-lahan laporan yang hendak dia tampilkan tadi ya, yang sudah seperti kalian dengar. Kemudian tadi memperhatikan juga di laporan tidak ada yang menyampaikan atau mengatakan pada laporan tersebut apa konsekuensi yang harus dilakukan ketika sudah selesai membuat taman. Ya, setelah selesai membuat taman, ya tidak mungkin sudah selesai, orang punya proyek, sudah selesai proyek kita hari ini. Jadi sudah, tidak usah lagi kita pikirkan minggu depan kita materi baru. Tidak seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat taman, materi kita menjaga dan melestarikan alam. Kalau kita sudah selesai buat taman, kemudian kita biarkan, kira-kira bunga yang kalian tanam tadi itu mau bertumbuh atau mati? Nah, iya mati. Karena kalian tidak rawat. Tadi di laporan dua-dua kelompok tidak ada yang mendengar kalau ada yang mau bilang kami akan membuat jadwal piket atau yang menyiram bunga mengikuti jadwal piket kelas. Ya. Yang merawat bunga mengikuti jadwal piket kelas. Tidak ada tadi yang tulis. Jadi setelah selesai buat taman bunga, kita harus konsekuensinya berarti saya harus rawat ya, harus dijaga, harus dilestarikan ya. Jadi misalnya bunga-bunga yang sudah rimbun atau ada yang mati, kalian pisahkan lagi ke pot yang satu. Jadinya kan bunga jadi bertambah ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, tapi secara keseluruhan penampilan dari semua kelompok, dari dua kelompok, baik dari awal tadi, kemudian pelaksanaan kegiatan, bahkan tadi sudah pelaporan, presentasi, semua bagus. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk diri kita hari ini yang sudah bisa bekerja dengan baik ya. Di halaman sekolah. Kemudian apa lagi? Ya, menyiram tanaman. Apa lagi? Kira-kira yang biasa dilakukan oleh anak-anak kalau misalnya sering berada di lingkungan sekolah biasa, selain buang sampah sudah, membersihkan halaman, menyiram tanaman, apalagi biasa yang menunjukkan sikap bahwa tidak menjaga dan melestarikan alam. Apa biasa yang sering dilakukan oleh anak-anak? Apa? Merusak taman bunga. Contohnya? Tidak menyiram, bukan. Lagi, kan tadi sudah ada yang menyiram taman bunga. Apa kira-kira? Memetik bunga biasa kan? Apalagi kalau DP bunga so gagah-gagah ya. Wah, so cantik. Dipetik dulu. Padahal tidak boleh kita petik. Berarti kita sudah merusak alam. Kita tidak ikut menjaga dan melestarikan. Apalagi kalau bunga yang jarang lagi kita temui, ya, kita usahakan supaya bisa kita jaga. Nah, jadi kita harus memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Nah, kesimpulannya, alam memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti, ya. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Nah, apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Ya, bentuknya tadi sudah kalian sebutkan ya. Kalau tadi kan yang sering tidak dilakukan, tidak buang sampah. Berarti kalau begitu tanggung jawabnya harus buang sampah, jangan petik bunga, jangan coret-coret pohon juga. Biasa kan ada toh? Misalnya dia di DP sahabat, dia tulis nama Ana dan Adelvin. Nah, biasa di pohon hobi toh. Atau yang jadian di DP cowok, tulis di situ. Nah, seperti itu. Jadi jangan. Jadi itu bentuknya ya, untuk memelihara serta melestarikan lingkungan hidup. Sebagai remaja Kristen, tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Jadi jangan melakukan hal yang misalnya ada kebakaran. Sampai bilang harus menjaga dan melestarikan alam. Padahal kamu masih remaja, semua kurebe pergi di tempat kebakaran hutan. Minggir, sampai bilang kamu harus menjaga dan melestarikan alam. Ya, tidak perlu. Karena itu tidak sesuai dengan umurnya kamu. Biar orang dewasa yang melakukan
bantuan ya. Jadi melakukan kegiatan menjaga dan melestarikan alam ini tidak nanti harus ada dorongan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri ya, dari diri sendiri ya. Kemudian kita juga ikut menanam pohon dan tanaman lainnya. Kemudian membangun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya ya, yang sudah kalian katakan tadi, yang sampaikan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham materi hari ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut kegiatan kita, karena ada LKPD. Ada yang belum jelas? Ladies mungkin sudah jelas. Ana, semua, Chelsea, ada yang mau ditanya? Berarti sudah paham untuk materi hari ini, menjaga dan melestarikan alam ya. Sudah kalian pahami ya. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah kita capai ya. Bagaimana kita merancang tadi ya, kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan atas alam. Oke, kalau begitu, kalau semua sudah paham, coba dilihat LKPD ya. Kalian nanti kerjakan tugas 3 itu untuk PR ya. Untuk PR. Kemudian ada evaluasi di LKPD, coba lihat ada yang tugas individu, itu kalian kerjakan ya. Ya, itu kalian kerjakan juga. Sudah? Bisa dilihat? Nah, oke. Untuk penghargaan seperti biasa kan, kalau saya itu mengajar atau pembagian kelompok pengerjaan tugas itu ada gift yang saya berikan. Nah, giftnya hari ini, besok yang terbaik hari ini itu boleh jajan di kantin. Nanti saya yang bayar, itu giftnya ya. Jadi kira-kira dari 2 kelompok siapa yang terbaik? Nah, siapa yang terbaik? Hanya 2 kelompok hari ini. Ya, oke. Jadi hari ini untuk kelompok terbaik berdasarkan penilaian yang memang sudah nilai atas kerjasama, kemudian dia punya kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan, ya, memberikan kepada kelompok 1 ya. Oke, semua tepuk tangan. Jadi kelompok yang belum hari ini mendapat gift, minggu depan boleh berusaha lagi, karena setiap kegiatan saya, kalau untuk kegiatan belajar mengajar itu saya selalu berikan gift ya. Seperti kemarin kan kelompok berapa yang dapat? Kelompok 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kelompok 1. Minggu depan untuk bab berikutnya kita rolling lagi. Pesertanya kelompoknya tidak lagi yang ini, kita rubah lagi ya, supaya tidak itu terus teman kelompok ya. Oke, sampai sini semua sudah paham. Kegiatan belajar hari ini kita sudah selesai ya. Kita akan berdoa dan mengakhiri kegiatan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Hari ini kami sudah menyelesaikan tugas kami sebagai siswa dan guru. Kami sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tuhan tolong berkati kami semua apa yang sudah kami kerjakan hari ini. Biarlah berkenan untuk hormat kemuliaan namamu. Secara khusus kami ikut melaksanakan tanggung jawab kami sebagai peserta didik yang berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tinangku untuk menjaga dan melestarikan alam. Mampukan kami untuk terus bertanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami hari ini, menjaga melindungi kami. Biarlah kami senantiasa tetap menerima berkat pengasihan daripadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, oke, kegiatan kita sampai hari ini, kita ketemu minggu depan. PR jangan lupa dikerjakan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.